Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 8. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 8. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Cerita dimulai dari teriakan dan tangisan seseorang di tengah sunyinya malam. Setelah itu terdengar juga suara seseorang yang bertekad untuk terus menjalani hidupnya. Di sisi lain, Kumoko ini masih melanjutkan perjalanan bersama Ariel, Sophia, Mera, dan lain-lain. Mereka tuh udah sampai di perbatasan Kekaisaran Rensan. Negara itu cukup dekat sama wilayah iblis. Oh ya, di sini tuh Kumoko terlihat kurang sehat. Kumoko masih belum bisa beradaptasi ketika dia tuh udah nggak lagi pakai kekuatan sistem. Jadi sejak Kumoko jadi dewa, Kumoko tuh masih belum bisa ngendaliin kekuatannya. Kumoko dalam hatinya terus mengomel karena dia tuh punya energi yang besar tapi nggak bisa dipakai. Bagi Kumoko, sekarang ini dia tuh nggak berguna karena udah keluar dari sistem. Kumoko tuh seperti bayi yang baru lahir tapi dengan tubuh dewasa. Kumoko saat ini nggak bisa ngomong dan dia juga sekarang seperti nggak punya energi fisik. Saking kesalnya, Kumoko ini guling-guling di kereta dan itu membuat Ariel khawatir karena Kumoko tuh terlihat kejang-kejang. Semua orang terlihat khawatir sama kondisi Kumoko. Dan di kereta juga, para boneka laba-laba Ariel, mereka semua tuh terlihat bersenang-senang dengan tubuh Kumoko yang gak bisa apa-apa. Kumoko tuh tahu kalau mereka tuh khawatir dan mencoba menghiburnya. Tapi kekuatan mereka tuh terlalu berlebihan dan akhirnya malah mengguncang Kumoko. Oh ya, ketika udah jadi bentuk manusia seutuhnya, Kumoko ini selalu menjadi perhatian orang-orang di kota. Kecantikan Kumoko ini benar-benar menarik perhatian, seperti seorang bangsawan. Melihat Kumoko sakit-sakitan dan lemah, orang-orang kota tuh menganggap kalau Kumoko adalah bangsawan yang sakit-sakitan. Oh ya, sebelumnya tuh Kumoko punya masalah, jadi selama ini barang-barang Kumoko dan yang lainnya semuanya tuh disimpan di dimensi lain menggunakan skill Kumoko. Tapi sekarang Kumoko tuh nggak bisa pakai kekuatannya. Itu artinya barang-barang mereka tuh nggak bisa diambil dan akhirnya terjebak di dalam dimensi Kumoko. Untungnya saat itu masih ada Kuro. Dan entah bagaimana caranya, Kuro ini bisa mengambil barang-barang yang ada di dimensi Kumoko secara paksa. Karena hal itu jugalah, barang bawaan mereka tuh jadi banyak. Dan terpaksalah mereka harus pakai kereta untuk membawa barang-barang yang menumpuk. Singkatnya mereka tuh sampai di penginapan. Karena Kumoko nggak bisa jalan, tentunya dia tuh harus digendong sama Mera. Ketika digendong, Kumoko ini ngerasain tatapan amarah dari Sophia yang cemburu. Di sisi lain, ada kisah dari seseorang yang tinggal di sebuah desa. Orang itu mengingat semua kejadian yang ada di desa. Orang itu berasal dari ras goblin. Orang itu adalah salah satu dari reinkarnator yang berasal dari bumi. Para goblin ini biasanya tuh dianggap sebagai monster terlemah, tapi goblin juga bisa menjadi kuat ketika mereka berevolusi. Melihat kehidupan goblin yang primitif, ternyata reinkarnator itu nggak kecewa. Dia tuh malah kagum dengan kehidupan keras para goblin. Saat ini, orang itu sedang berhadapan dengan sekelompok manusia. Orang itu berhasil mendesak para manusia, padahal dia dianggap sebagai monster yang lemah. Orang itu kesal karena manusia tuh menyerang para goblin. Orang itu sebenarnya tuh nggak mau membunuh atau menyerang. Dia tuh hanya ingin menikmati kehidupannya sebagai goblin. Tapi karena manusia yang menyerang, dia tuh terpaksa melindungi diri. Reinkarnator itu masih menghadapi sekelompok manusia yang merupakan petualang. Orang itu memahami kenapa manusia tuh menyerang monster. Bagi pandangan manusia, monster adalah ancaman. Makanya manusia tuh selalu menyerang dan menghabisi para monster. Walaupun gitu, dari sudut pandang goblin, manusia udah melakukan hal yang keji dengan membakar desa orang itu. Orang itu saat ini sangat marah karena manusia tuh menyerang tanpa alasan. Orang itu pakai pedangnya dan dia mengalirkan MP-nya ke pedang.
Setelah itu ditebaskan kepada manusia. Manusia terbakar karena pedang apinya. 2 tahun berlalu. Di sisi lain, Kumoko ini terbangun dari tidurnya. Kumoko di sini terkena sinar matahari. Dan karena Kumoko albino, sinar matahari itu terasa sangat menyakitkan bagi Kumoko. Berpergian di bawah sinar matahari dengan tubuhnya yang sekarang, hal itu sangat menyiksa bagi Kumoko. Kumoko di sini, dia tuh sangat berharap kalau statistiknya kembali supaya tubuhnya tuh jadi kuat lagi. Sophia di sini mulai berlatih bertarung dengan Ael. Kumoko nggak menyangka kalau Sophia ini nekat berlatih bertarung melawan Ael yang kekuatannya tuh bisa menghancurkan sebuah negara. Kumoko juga di sini memahami kalau Sophia tuh mau menjadi lebih kuat. Monster biasa udah bukan masalah lagi bagi Sophia. Makanya Sophia tuh sekarang berlatih sama Ael. Alasan Ael yang membantu Sophia itu semua karena hanya Ael lah yang bisa menahan kekuatannya. Boneka laba-laba lain tuh nggak bisa menahan kekuatan mereka. Makanya Ael lah yang dipilih. Di sini, Kumoko menyuruh Sael untuk mendandaninya. Kumoko sebenarnya dalam beberapa tahun ini udah berjuang supaya dia tuh bisa dapetin kekuatannya lagi. Tapi ternyata hasilnya selalu nihil. Setelah didandani, Kumoko ini pergi ke bawah karena dia tuh sangat lapar. Tentunya diikuti sama Sael. Kumoko pun duduk. Di sana terlihat juga ada 2 petualang. Salah satu petualang berjalan dan pura-pura tersandung. Itu menyebabkan tudung Kumoko terbuka. Kedua pria itu kagum sama kecantikan Kumoko. Dan karena mereka mabuk, tentunya mereka berdua tuh merencanakan hal mesum kepada Kumoko. Di sini, dada Kumoko tuh diremas. Tapi seperti biasa, Kumoko ini tetap tenang walaupun dia sangat kesal. Kumoko di sini melihat Sael yang siap membunuh 2 orang itu. Untungnya Sael tuh adalah tipe laba-laba yang menunggu perintah dulu baru maju. Kalau yang ikut adalah Ael, udah pasti kedua petualang itu langsung mati ketika dia melecehkan Kumoko. Gak lama ada ibu-ibu yang datang mendekati kedua pria itu. Ibu-ibu itu menyuruh kedua pria itu untuk pergi karena mengganggu pelanggan lain. Ibu-ibu itu bilang kalau Kumoko itu sangat cantik. Kumoko juga di sini menyadari kalau dia tuh sangat cantik, makanya dia tuh selalu pergi pakai tudung supaya dia nggak diganggu. Ibu-ibu itu bilang ada ogre yang muncul di dekat kota, makanya akhir-akhir ini banyak petualang. Di sisi lain, ketua guild petualang tuh mengumpulkan banyak petualang. Alasannya, karena seorang petualang yang selamat dari desa Goblin, dia tuh menyebutkan bahwa ada ogre yang sangat berbahaya dan punya kekuatan yang gak logis. Ogre itu punya pemulihan dan regenerasi yang sangat dahsyat. Ogre itu juga bisa meningkatkan kekuatannya dengan pesat dalam sekejap. Ogre itu juga punya 2 pedang sihir yang sangat hebat, dan itu adalah pedang api dan petir. Pemimpin guild petualang bilang yang berhasil ngalahin ogre, mereka layak mendapatkan pedang ogre itu. Para petualang semangat ketika mereka tuh tahu kalau hadiahnya pedang sihir. Mereka mau membunuh ogre itu. Sayangnya, kepercayaan diri para petualang saat ini berubah menjadi keputusasaan. Banyak dari mereka yang mati dan pembantaian pun telah terjadi. Para petualang tuh menyadari betapa bodohnya mereka yang terlalu percaya diri bisa mengalahkan ogre itu. Para petualang saat ini berlarian karena ketakutan. Ogre itu terus-menerus meledakkan musuhnya pakai pedang ledakan. Para petualang di sini heran kenapa pedang itu menjadi pedang ledakan, padahal menurut informasi hanya ada pedang api dan petir. Para petualang pun akhirnya mengalami pembantaian. Di sisi lain, diceritain seorang reinkarnator yang bernama Kyoya. Kyoya saat ini mengingat masa lalunya ketika di bumi. Ketika sekolah TK, Kyoya pernah menghajar anak-anak yang memonopoli mainan. Tapi gurunya malah nyalahin dia karena telah membuat keributan dan telah menghajar anak orang lain. Kyoya di sini nggak ngerti kenapa dia tuh disalahin, padahal dia tuh bermaksud baik supaya anak-anak lain tuh bisa main mainan yang telah dimonopoli sama anak yang dia hajar. Di SMP juga Kyoya tuh menghajar berandalan yang suka malakin orang. Kyoya pun akhirnya dijuluki sebagai ogre karena dia tuh selalu memukuli orang-orang. Kyoya nggak ngerti kenapa orang-orang tuh menganggap kalau perbuatannya tuh adalah salah. Padahal Kyoya tuh hanya menghajar orang-orang yang salah. Dan saat ini Kyoya terlihat kelelahan ketika dia tuh selesai membantai para petualang. Pedang sihirnya juga udah mulai rusak. Kyoya ini punya skill unik yaitu penciptaan senjata. Makanya dia tuh bisa membuat ulang senjatanya jika senjatanya telah rusak.
kekuatan penciptaan senjata tuh udah didapat Kyoya dari lahir. Awal Kyoya sadar sama kekuatannya itu ketika saat itu Kyoya sedang makan. Di desanya ini nggak ada pisau ataupun garpu, dan dia selalu berpikir kalau dia tuh pengen pakai pisau dan garpu. Dan gak lama muncullah cahaya, dan setelah itu muncullah pisau di tangan Kyoya. Melihat itu, kepala desa tuh memakai batu penilaian, dan diketahuilah kalau Kyoya punya skill penciptaan senjata. Sejak saat itu, Kyoya tuh memproduksi senjata untuk desanya. Oh ya, yang Kyoya ciptakan itu cuma bisa senjata, jadi dia tuh nggak bisa menciptakan sendok maupun garpu. Singkatnya, para goblin di desanya tuh menjadi semakin kuat berkat senjata buatan Kyoya. Kyoya tuh terus mengasah skillnya, dan di masa yang sekarang, dia nggak nyangka kalau dia tuh telah membunuh banyak manusia dengan senjata ciptaannya. Kyoya ini menghabisi para petualang dengan berbagai senjata, termasuk jebakan ranjau ledakan yang udah dia siapin dalam membantai para petualang. Kyoya tuh pakai pedang ledakan. Itu semua karena pedang itu merupakan kombinasi yang sempurna dengan senjata ranjau ledakan yang udah dia taruh untuk menjebak petualang. Kyoya juga punya pedang api dan petir yang merupakan senjata andalannya. Kyoya juga punya skill penamaan, dan dia tuh menamai pedang kesayangannya. Pedang-pedangnya itu menjadi semakin kuat. Kyoya saat ini dipenuhi amarah karena dia tuh mengingat masa lalunya. Kyoya saat ini nggak bisa percaya lagi sama manusia. Bahkan Kyoya berpikir untuk memusnahkan semua manusia. Kyoya di sini mencoba untuk menenangkan dirinya dari amarah. Di sisi lain, Ronan dan Tifa lagi di kereta untuk menuju suatu tempat. Diketahui juga kalau Tifa sedang menyelidiki penculikan anak-anak yang tiba-tiba terjadi di berbagai tempat. Awalnya orang-orang tuh curiga kalau itu adalah ulah para pedagang budak. Tapi setelah diselidiki, ternyata ada organisasi yang memang menculik anak-anak tertentu. Organisasi itu sangat sulit dikejar dan tentunya sangat sulit untuk diselidiki. Saat ini, Ronan dan Tifa lagi menuju sebuah rumah seseorang yang anaknya tuh diculik. Mereka menemui seorang wanita yang anaknya diculik. Dan ternyata, wanita itu juga adalah istri Burimus. Oke, jadi di masa lalu, ketika Ronan dan pasukan Burimus tuh dapat tugas untuk membunuh Nightmare, atau lebih tepatnya Kumoko ketika ada di labirin, saat itu pasukan Burimus tuh semuanya pada mati, dan yang selamat hanya Ronan dan Burimus. Adegannya tuh udah ada di anime, kalian bisa cek aja di anime. Saat itu, pasukan Burimus semuanya mati. Nah, setelah insiden itu, Burimus disalahkan karena gagal membunuh Nightmare, dan itu menyebabkan Nightmare keluar labirin. Sampai akhirnya Nightmare masih membuat kekacauan. Sebenarnya, Ronan juga harusnya tuh bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tapi karena Ronan adalah penyihir terkuat di dunia, kekaisaran tuh pilih kasih. Dan Ronan hanya mendapatkan hukuman ringan sebagai tahanan rumah. Sedangkan Burimus, dia disuruh menjelajahi gunung mistis yang terdapat monster-monster yang sangat kuat, yang tentunya sangat sulit untuk kembali dengan selamat. Saat ini, Ronan melihat istri Burimus yang terlihat sangat kurus. Wanita itu bilang kalau dia udah tahu pekerjaan suaminya sangat berbahaya. Jadi dia tuh udah siap menerima semua resiko, termasuk kematian suaminya. Walaupun gitu, wanita itu masih yakin kalau suaminya tuh bisa selamat dari tugas. Ronan di sini ngerasa kasihan sama istri Burimus. Wanita itu juga saat ini harus kehilangan anaknya karena diculik sama organisasi. Ronan di sini nggak bisa bayangin betapa hancurnya hati wanita itu ketika kehilangan anak dan suaminya. Ronan pun di sini ngasih tahu kalau Burimus udah mati. Ronan udah mengkonfirmasi bahwa kemungkinan Burimus mati itu semua karena kemunculan ogre unik di daerah dekat pegunungan mistis. Ronan di sini janji kalau dia tuh bakal membalaskan dendam atas kematian Burimus. Tifa juga di sini janji kalau dia tuh akan menemukan anak yang diculik sama organisasi. Wanita itu hanya mengangguk dengan lemah. Setelah itu Tifa dan Ronan pun akhirnya pergi. Di sisi lain, Kumoko saat ini lagi makan. Sampai-sampai Kumoko tuh menjadi sangat kekenyangan, padahal dia tuh cuma makan sedikit. Kumoko di sini sangat kesal karena tubuhnya sekarang tuh nggak bisa menampung makanan sebanyak yang dia mau. Perutnya tuh memiliki kapasitas yang terbatas dan itu sangat kecil. Kumoko tuh sangat pengen makan yang banyak, tapi tubuhnya udah nggak kuat lagi dalam menampung makanan itu. Kumoko di sini melihat ke arah Sael dan dia tuh terlihat iri karena Sael bisa makan dengan bebas sebanyak yang dia mau.
Di malam hari, Kumoko melihat wajah Ariel yang terlihat seperti ada masalah, dan Sophia juga di sini terlihat marah. Ariel bilang untuk sementara mereka tuh harus menetap di tempat yang sekarang. Kumoko di sini bingung dan dia nggak ngerti. Harusnya sekarang mereka tuh menuju pegunungan mistis, tapi ternyata Ariel tuh malah menyuruh mereka untuk menetap sementara. Kumoko nggak ngerti alasan dari Ariel. Ariel di sini bilang jalan yang harusnya mereka tempuh saat ini jalan-jalan itu lagi diblokade. Ariel bilang ada monster super jahat yang muncul dan itu adalah ogre, makanya jalan tuh diblokade. Itu artinya mereka tuh harus menetap sampai para manusia berhasil membunuh ogre itu. Sophia di sini heran kenapa Ariel tuh nggak turun tangan supaya masalah tuh cepat selesai. Ariel bilang kalau dia tuh nggak mau menonjol, turun tangan adalah opsi terakhir. Ariel bilang kalau manusia tuh punya penyihir terkuat dan pendekar pedang terkuat. Harusnya manusia tuh bisa mengatasi ogre itu. Ariel juga menyuruh semuanya untuk gak menonjol dan gak menarik perhatian. Ariel juga di sini ngasih info kalau dia tuh baru aja diserang sama elf. Kumoko kaget karena elf baru bergerak lagi setelah 2 tahun. Oke, sekarang ke cerita di mana Ariel bisa mendapatkan info-info tersebut. Jadi, Ariel dan yang lainnya tuh pergi ke guild petualang untuk dapetin informasi. Dan diketahuilah bahwa jalanan diblokade karena ada monster jahat. Ariel juga di sini bertanya ke resepsionis, kenapa guild petualang sepi padahal lagi ada monster jahat. Di sini Ariel curiga kalau para petualang tuh banyak yang mati karena melawan monster itu, makanya guild sekarang sepi. Resepsionis tuh nggak menjawab, tapi dari ekspresinya, Ariel tahu kalau deduksinya adalah benar. Resepsionis bilang kalau para tentara tuh udah siap untuk menyerang monster itu. Gak lama ada petualang tingkat A yang bernama Goto dan dia tuh mendekati Ariel. Goto di sini kelihatan tahu kalau Ariel tuh punya kekuatan yang hebat. Goto bilang kalau monster jahat itu adalah ogre yang kekuatannya tuh mungkin setara dengan Wairim. Goto bilang kalau Ariel tuh gak perlu repot-repot dalam menghadapi monster itu. Goto juga bilang pasukan yang akan datang dalam menghadapi monster itu adalah pasukan Ronan dan pasukan Nyudos. Tentunya Ariel tuh gak kenal nama-nama tersebut. Tapi walaupun gitu, karena ada orang yang akan mengurus monster itu, maka Ariel mutusin untuk menunggu. Di sini, Goto tahu kalau Ariel tuh mau menuju pegunungan mistis. Goto penasaran kenapa Ariel tuh mau menuju ke sana. Tentunya Ariel tuh gak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari Goto. Karena Ariel gak jawab, Goto gak mau lanjutin lagi. Diketahui juga bahwa kemungkinan besar desa yang ada di dekat Gunung Mistis telah menjadi kota hantu dan dihancurkan oleh ogre. Setelah dapat informasi, Ariel dan yang lainnya pun pergi. Walaupun gitu, Sophia tuh masih pakai skillnya untuk memantau pembicaraan antara Goto dan resepsionis. Diketahui juga bahwa kedatangan para tentara tuh masih belum jelas. Selain itu, Goto curiga kalau Ariel adalah iblis. Goto berdeduksi kalau Ariel tuh adalah mata-mata iblis yang lagi ngumpulin informasi tentang manusia. Dan saat ini, Ariel tuh mau pulang ke wilayah iblis. Goto menyuruh resepsionis untuk gak heboh karena masalah tuh bisa menjadi semakin runyam. Goto di sini nyaranin sebaiknya resepsionis tuh ngasih tahu info tentang iblis ke guild petualang maupun gereja. Mendengar kata gereja, Sophia di sini gak khawatir. Sophia yakin kalau pihak gereja Word of God mereka tuh pasti udah tahu lokasi Ariel dan yang lainnya. Agama Word of God sangat ahli dalam mencari informasi. Jadi mereka tuh udah pasti tahu kalau Ariel tuh ada di kota. Walaupun gitu, Sophia juga yakin kalau saat ini Paus tuh nggak mau memusuhi Ariel. Ketika lagi jalan bersama Ariel, Sophia di sini ditarik sama seorang anak dari ras elf. Sophia di sini langsung melepas anak itu dan gak lama anak itu pun menghilang. Sophia curiga kalau anak kecil itu dimanfaatkan untuk menculik Sophia dengan teleport. Untungnya Sophia bertindak tepat dan cepat dengan langsung melepas anak itu. Ariel di sini bilang kalau anak elf itu memanggil Sophia dengan sebutan Negishi. Tentunya Sophia langsung kaget, tapi Ariel di sini langsung bilang kalau itu kemungkinan cuma imajinasinya. Di sisi lain, saat ini Aurel melakukan hal yang membuat Ronan sangat jengkel dan Ronan menjitak kepala Aurel.
Aurel di sini langsung berlindung kepada pria bernama Nyudos. Nyudos adalah pendekar pedang yang gak kalah kuat dengan pendekar pedang terkuat yang saat ini menghilang. Nyudos dan Ronan pun mereka mengobrol. Nyudos bilang kalau dia akan mengalahkan Ogre demi orang-orang yang udah mati terbunuh oleh Ogre. Ronan di sini menyuruh Aurel untuk jelasin tentang Ogre yang akan mereka hadapi. Aurel bilang kalau Ogre itu punya kemampuan yang unik. Dan Ogre itu juga punya kemampuan penyembuhan yang sangat luar biasa. Aurel juga bilang kalau Ogre itu punya kemampuan untuk membuat pedang sihir. Nyudos kaget ketika dia tuh mendengar tentang pedang sihir. Nyudos bilang karena lawannya punya pedang sihir, berarti Ogre itu adalah lawan yang layak untuk pedang sihir miliknya. Ronan bilang Ogre itu bisa membuat pedang sihir, jadi bukan cuma punya pedang sihir. Punya pedang sihir dan membuat pedang sihir adalah dua hal yang berbeda. Kalau cuma punya pedang sihir, maka itu bukanlah masalah yang besar. Tapi kalau bisa membuat pedang sihir dalam jumlah yang banyak, maka itu bisa jadi masalah karena senjatanya tuh akan sangat beragam. Karena bisa buat pedang sihir, Ogre itu pasti nggak peduli memakai pedang sihirnya secara berlebihan. Bahkan mungkin akan memakainya sampai hancur. Sedangkan orang-orang yang hanya punya pedang sihir, mereka tuh pasti akan lebih memilih berhati-hati dalam menggunakan pedang sihirnya. Karena kalau pedang sihirnya hancur, maka mereka akan rugi. Bagi Ronan, kekuatan Ogre itu sangat merepotkan, dan mereka tuh harus buat rencana dalam mengalahkan Ogre itu. Dari diskusi, mereka juga tahu kalau Ogre itu memakai jebakan ledakan. Setelah diskusi, Ronan menyuruh Aurel untuk mundur, karena Ronan dan yang lainnya tuh akan mulai menyerang Ogre itu. Ketika menyerang, tiba-tiba muncullah beberapa pedang. Para prajurit berpikir kalau itu tuh bakal meledak dan mereka tuh mencoba untuk melarikan diri. Tapi ternyata itu nggak meledak dan pedang itu menghasilkan petir yang saling terhubung antar pedang. Dan akhirnya itu membuat gosong banyak prajurit. Gak lama juga Ronan dan para prajurit itu dihalangi sama dinding petir. Nyudos mau mencabut pedang petir itu dan Ronan mau menghentikan tindakan dari Nyudos. Tapi gak lama ada pedang lain yang mengarah kepada mereka. Ronan pun pakai sihirnya dan sihir Ronan bertabrakan dengan pedang ledakan. Terciptalah gelombang kejut luar biasa yang menghempaskan beberapa orang. Ronan di sini pakai skillnya untuk mendeteksi di mana Ogre itu berada. Ronan melihat Ogre itu memegang dua pedang sihir yang siap dilemparkan kepada pasukannya. Nyudos di sini ngasih peringatan ke para prajurit supaya nggak lengah. Ronan di sini tersenyum dan dia bilang kalau mereka tuh harus segera ngasih pelajaran ke Ogre itu. Ronan di sini memegang bahu Nyudos dan tiba-tiba Nyudos diteleport ke tempat Ogre itu. Ogre itu kaget karena tiba-tiba di depannya ada orang dan Nyudos juga kaget karena tiba-tiba dia tuh ada di tempat Ogre itu. Ronan di sini sengaja nggak ngasih tahu Nyudos kalau dia bakal menteleportnya. Alasannya demi menghindari kalau Ogre itu bakal mendengar rencana teleportasi. Makanya Ronan tuh ngelakuin teleportasi dadakan. Nyudos di sini langsung menebas Ogre itu, tapi tebasannya ditahan sama Ogre itu pakai pedangnya. Ronan yang melihat dari kejauhan, dia tuh kaget dengan refleks Ogre itu. Ogre itu mulai pakai kedua pedangnya, tapi karena Nyudos sangat berpengalaman dalam berpedang, serangan pedang Ogre itu bukanlah masalah bagi Nyudos. Ronan punya firasat kalau Ogre itu nggak segera dibunuh, maka dalam waktu dekat kekuatan Ogre itu akan melampaui mereka dan mereka tuh akan semakin kesulitan dalam membunuh Ogre itu. Ronan pakai sihir tanah untuk membuat permukaan yang ada pedang musuhnya jadi naik ke atas. Dengan gitu penghalang petir pun akan hancur. Ketika penghalang petir udah nggak ada, para prajurit langsung mulai bergerak dan menuju ke arah Ogre itu. Dengan jumlah orang yang banyak, Ronan yakin kalau mereka tuh akan mampu membunuh Ogre itu. Ronan saat ini menyiapkan sihir cahaya tingkat rendah. Walaupun tingkat rendah, tapi berkat latihan Ronan bersama laba-laba putih di labirin, kemampuan Ronan tuh menjadi meningkat. Dan sihir tingkat rendahnya, kekuatannya tuh udah berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sihir cahaya Ronan pun sampai tepat di kaki Ogre, dan itu membuat gerakan Ogre melambat. Ronan juga di sini menembakkan sihir cahaya kepada kepala Ogre. Ogre itu pun berputar dan dia pun terjatuh. Pedangnya juga ikut terjatuh dari genggamannya. Ketika Ronan udah yakin dengan kemenangan, tiba-tiba tubuh Ogre itu dipenuhi cahaya.
dan luka di kepala ogre itu langsung sembuh seketika. Ronan kaget karena luka fatal tuh bisa sembuh seketika. Ogre itu di sini berteriak dan ogre itu juga udah menyadari lokasi dari Ronan. Ronan nyuruh Nyudos untuk menghentikan ogre itu selagi dia tuh nyiapin sihir tingkat tinggi. Tapi nggak lama, ogre itu ternyata malah melarikan diri. Semua orang bingung kenapa ogre tersebut jadi lari. Ronan mutusin untuk ngejar ogre itu di hari yang berbeda. Tapi nggak lama, datanglah orang berpakaian hitam. Orang itu bilang kalau sebaiknya pasukan langsung mundur. Sisanya biar pasukan Word of God yang mengurus. Ronan di sini berpikir, karena Word of God adalah organisasi yang sangat kuat, Ronan tuh nggak mau berurusan sama mereka. Dan Ronan pun nyerahin semuanya kepada mereka. Orang dari Word of God juga bilang, kalau nanti Ghoul Petualang menyuruh para prajurit menghabisi sekelompok orang yang mencurigakan di kota, mereka tuh mau kalau para prajurit menolaknya dan mengabaikan orang mencurigakan tersebut. Setelah itu, pasukan Word of God menghilang dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.